Hey, what's up guys, kembali lagi dengan saya Kavi, channel Kayak Rakaf. Jadi di video kali ini saya itu pengen banget ngobrolin tentang kamera medium format terbaru dari Hasselblad, yaitu X2D2 100C. Nah, gak usah banyak-banyak intro, kita langsung aja di pembahasannya. Kalau kita lihat fisiknya kamera ini dari luar, jujur aja masih kelihatan mirip dengan pendahulunya. Bedanya sekarang warnanya abu-abu, bukan hitam. Tapi jangan salah, dalamnya ada banyak banget upgrade yang bikin kamera ini menarik untuk kita bahas. Yang pertama soal sensor. Ya, sensornya masih sama seperti X2D generasi pertama. Dia membawa sensor 100 megapiksel. Jadi ya, saya rasa shutter elektroniknya ini lumayan lambat buat baca data. Tapi enaknya, semua lensa Hasselblad itu udah pakai lift shutter. Jadi dia bisa sync flash di kecepatan berapapun. Nah, yang baru adalah jumlah titik autofocus sekarang lebih banyak. Ditambah lagi, Hasselblad udah masukin fitur continuous autofocus di X2D2 ini. Jadi ya seperti yang kita tahu, rata-rata itu setahu saya ya, kamera medium format itu dia masalah fokusnya itu lumayan jeb ya, begitulah ya kan. Artinya kamera ini untuk nangkap subjek bergerak itu jauh lebih gampang. Bahkan kamera ini udah bisa ngenalin hewan, kendaraan, dan manusia. Terus kamera ini dapat ngelock fokus di mata orang dengan sangat baik. Tapi kalau kamu lebih suka gaya track and recompose, itu bisa banget. Oh ya, fitur continuous AF-nya ini baru bisa kita pakai di beberapa lensa aja. Salah satunya lensa baru 35-100 mm f2.8 yang rilis barengan dengan kamera X2D2 ini. Tapi tetap aja, ini bikin X2D2 lebih dekat levelnya sama kompetitor kayak Fujifilm GFX 100 series. Terus yang lebih keren lagi, Hasselblad nambahin sensor LiDAR di kamera ini cuy. Bayangkan, wow. Kalau kalian tahu, LiDAR itu biasanya sensor yang dipakai oleh mobil-mobil autopilot. Dan LiDAR ini biasanya dipakai untuk nge-scan environment asli di dunia nyata menjadi environment 3D yang biasa dipakai di aplikasi-aplikasi 3D guys. Nah, jadi kalau kalian tahu channel YouTube-nya Mark Rober, dia pernah pakai sensor 3D untuk men-scan wahana bermain Disney kalau nggak salah ya. By the way, you should know LiDAR stands for light detection and ranging, whereas radar is radio detection and ranging. Basically, it's like having a bunch of laser pointers inside this shell shooting all around the room. And each time you fire one of them, you then see how long it takes for you to see it hit the object it's pointed at. And since we know the speed of light, if we measure that time, it will tell us how far away the object is. Really cool is we can visualize what was recorded as the ride progresses. And so as you can see here, you get a sense of what the LiDAR was seeing in real time as the ride progressed on. But what's even cooler though is we can now use that data to make an actual tabletop 3D model of Space Mountain with the help of our army of 3D printers. Nah, pertanyaannya buat apa si Hasselblad ini nambahin sensor LiDAR di kameranya? Tentunya biar kamera bisa lebih akurat untuk menentukan jarak subjek. Menurut saya, ada kemungkinan teknologi ini dibawa dari DJI. Soalnya, DJI kan pemegang saham mayoritasnya Hasselblad. Dan mereka udah sering pakai LiDAR di produk film mereka. Oh, mind blowing lagi kan? Kalau DJI itu adalah pemegang saham mayoritas dari Hasselblad. Nah, bagaimana tentang stabilisasi gambarnya? Di X2D2 ini katanya bisa sampai 10 stop guys. Wow, waktu dicoba setengah detik handheld masih bisa tajam guys. Gila kan? Gila banget lah. Oh ya, jadi maaf kalau saya beberapa kali melihat ke sebelah sini karena saya sambil melihat websitenya Hasselblad itu guys. Nah ya, jadi saya sesekali mengarahkan pandangan saya ke sebelah sini karena ini adalah monitor guys. Nah ya, ini ada monitor guys. Nah, jadi ya sebagai referensi saya lah ya. Nah, terus kita lanjut. Tapi buat aku pribadi, peningkatan yang paling kerasa justru ada di kontrolnya guys. Sekarang ada joystick buat milih titik fokus atau navigasi menu, tombol custom tambahan, bahkan dial depannya itu bisa diklik guys. Maksudnya gimana ya, biasanya kan dial depan
Itu geser-geser tombol dial, dia bisa diklik. Ya gitu guys. Ya. Jadi ini buat makin enak dipakai lah saya rasa. Makin banyak customisasi tombol guys. Nah jadi perfecto, delicious. Nah bagian yang paling wah itu menurut aku adalah HDR-nya guys. Di X2D2 ini Hasselblad bener-bener serius di sini guys. Nah, secara default kamera ini langsung ngeluarin 10-bit HEIF barengan sama RAW. Wow, dynamic range-nya bisa 3 stop lebih luas dibanding JPEG biasa guys. Layarnya juga mendukung dengan peak brightness 1400 nits. Jadi highlight HDR-nya itu bisa langsung kelihatan begitu pas lihat hasilnya di kamera guys. Nah masalahnya file HEIF ini kadang ribet buat kita buka guys. Nah walaupun device kita itu udah support HDR ya, tapi Hasselblad tetap ngasih solusi. Kamera ini juga bisa bikin Ultra HDR JPEG. Jadi walaupun formatnya JPEG biasa, ada tambahan data yang bisa bikin hasilnya tetap HDR kalau ditampilin di layar yang mendukung guys. Bedanya sama kamera lain, kalau biasanya kita harus olah RAW dulu biar dapat HDR-nya, X2D2 ini udah default HDR guys. Nah jadi justru malah sebaliknya, kalau kita mau setting SDR biasa, kita itu harus setting dulu guys. Nah tapi ada catatan guys, kalau kita mau motret manual mode, HDR-nya otomatis mati guys. Nah Hasselblad bilang karena kalau orang motret manual itu udah pasti dia ngejar look tertentu guys, jadi nggak mau diutak-atik HDR. Ya fair enough lah. Nah sekarang soal harga, sumbat kuping kalian atau skip bagian ini guys. Enggak lah, jangan skip lah, karena di Hasselblad X2D2 100C ini yang memiliki fitur lebih baik dibanding generasi pertama, dia justru malah lebih memiliki harga yang lebih murah dari generasi pertama. Jadi harga X2D2 100C ini itu hanya $7.400 guys. Nah kalau kita rupiahkan itu jadi 121 juta rupiah. Mantap betul. Sedangkan yang X2D generasi pertama itu justru lebih mahal guys. Dia itu dulu harganya 8.300 USD. Kalau kita rupiahkan itu 136.415.000 rupiah. Mantap betul. Ya. Kayak ya gitu loh. Ya untuk harga segitu ya mahal sih. Kita bisa apa gitu loh kan. Tapi tetap aja lebih murah dibanding generasi pertama. Nah itu yang menariknya guys. Ya yang kesel palingan yang baru aja beli X2D generasi pertama guys. Halo Kam. Halo. Masih main gitu? Sumpah kaget aku lagi buat konten, aku lupa aku on Discord. Oh. What the fuck? Saya lupa cuy. Ternyata saya masih on Discord. Jadi menurutku Hasselblad X2D2 100C ini bener-bener kamera medium format yang makin praktis guys. Bukan cuma buat foto studio atau foto statis aja, tapi ini juga bisa lebih fleksibel untuk subjek bergerak dan HDR masa kini. Ya mungkin begitu dulu obrolan kita mengenai Hasselblad X2D2 100C ini. Gimana menurut kalian? Worth it gak kamera ini dengan segala upgrade-nya dan harganya yang lebih murah dibanding generasi pertama? Dan kapan rencana kalian mau beli kamera ini guys? Tidak tulis kolom komentar. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Saya Kahvi di channel Kaya Rakaf. Jangan lupa kalian share video ini, subscribe yang terutama. Jangan lupa kalian subscribe channel ini guys, please. Like video ini, komen, and share video ini ke teman-teman kalian. Saya Kahvi, channel Kaya Rakaf. See you next time.